Bali identik dengan hamparan persawahannya yang hijau. Semua itu terbentuk dari sistem organisasi pertanian tradisionalnya yang bernama Subak, yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Tetapi petani Subak kini dihadapkan dengan majunya industri pariwisata di Bali. Banyak areal pertanian sudah alih fungsi menjadi bangunan penunjang pariwisata. Erdi Kusuma mencari tahu seperti apa hiruk-pikuk yang dihadapi organisasi tradisional yang hanya ada di Bali ini. Pemandangan indah ini menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Bali. Sawah yang membentang luas, terasering, menjadi objek unggulan pariwisata Bali sejak puluhan tahun lalu selain pantai. Di pegunungan maupun dataran rendah, sawah terlihat menghijau. Walaupun musim panas tiba, sawah-sawah di sini tidak mengering dan tetap teraliri air dengan merata. Adalah Subak, sebuah organisasi tradisional yang otentik dan tergolong lokal jenius. Ya, satu hal yang spesifik merupakan kearifan Bali dalam mengatur air irigasi yang terbatas supaya cukup untuk kepentingan kelompok Subak itu bersama-sama. Yakni di Subak ada sistem namanya sistem saling pinjam air antar petani, juga antar Subak. Kenapa bisa? Karena sistem memungkinkan di mana tiap anggota Subak memiliki satu tempat masuk air atau inlet dan satu tempat keluar air. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Subak itu adalah one inlet and one outlet system. Tidak ada sistem di dunia di mana one inlet and one outlet system per anggotanya. Sawah-sawah di Bali bernaung di bawah Subak. Selama ini, Subak berjalan berdasar aturan adat yang disebut awik-awik Subak. Setiap Subak dipimpin oleh seorang pekase. Tapi belakangan, orientasi Bali ke arah pariwisata semakin tidak terbendung. 60% pendapatan di Bali bergantung pada industri pariwisata. Lambat laun, Subak harus menghadapi kenyataan bahwa alih fungsi lahan sawah kian masif di Bali. Sekitar 500 hektar lahan sawah produktif beralih fungsi tiap tahunnya. Salah satu wilayah di Bali yang Subaknya dihadapkan pada perkembangan industri pariwisata adalah Ubud. Di Desa Sayan, kawasan Ubud ini misalnya, peralihan profesi dari petani kian berlangsung. Di samping juga mereka itu hidup dalam pertanian ini, juga pariwisata karena di Sayan ini kan sudah mulai villa-villa di tengah-tengah sawah lah khususnya, jadi sudah mulai mengarah ke pariwisata. Bahkan sangat dibantu sekali masyarakat kita untuk pariwisata ini. Untuk mendapat cipratan pundi pariwisata dan godaan pasif income, para petani membangun rumah-rumah sewa untuk orang asing. Ya, inilah salah satu villa yang apa yang kita bicarakan tadi, itu salah satu yang ada di Subak Mas. Di sini ada dua, di sini satu, ada di sana satu. Ini sudah dikontrakkan? Ini sudah dikontrakkan ini sekitar ini kurang lebih ini baru 6 bulan. Orang mana ya? Nah, orang ngontrak itu kami nak tahu asal usulnya, kami nak tahu sebab yang punya sawah, punya villa ini belum pernah melaporkan kami gitu. Itu saya sebagai pekase di sini, kepala Subak itu belum pernah diberitahu bahwa dia anggota kami akan membangun begini untuk ini, kami tidak tahu gitu.
Salah satu warga yang kami temui di sini bercerita mengapa dirinya akhirnya memutuskan menyerah menjalani hidup sebagai petani. Melihat tetangga-tetangga, terutama persawahan yang lainnya sudah ditanami padi beton, itu istilahnya, dan perkembangan ekonomi juga semakin baik. Akhirnya saya juga mencoba dengan lahan 38 are menanami padi beton lah istilahnya. Tapi dengan ada bangunan semacam penginapan begitulah, minimal per bulan kita ada pendapatan sekitar 5 juta. Kalau hasil beras kadang-kadang per bulan tidak dapat segitu gitulah. Namun di balik itu pula, ada hal-hal lain yang membuat petani latah membangun rumah sewa. Beratnya pajak yang harus ditanggung petani memicu mereka untuk mengalihfungsikan lahan. Ada villa, harga lahan akan meningkat, pajak petani meningkat juga. Padahal tidak ada peningkatan produksi kalau ada villa di sana. Justru villa itu akhirnya sangat memberatkan petani kita. Airnya diganggu, pajaknya jadi naik. Gitu. Tantangan lain adalah minat generasi penerus pertanian yang terancam putus. Seperti yang dihadapi Ketut Sadriase, petani sekaligus mantan pekase salah satu subak di Jatiluwi. Lahan yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 2012. Kalau sekarang tidak antusias untuk bertani karena ya cita-citanya jadi itu dah karena sekolahnya pariwisata. Ya dia kepingin untuk jurusan wisata, artinya bisa bekerja di pariwisata. Kalau jadinya nanti di perhotelan, ya orang tua aja yang akan meneruskan sampai di mana aja bisa bekerja gitu. Organisasi tradisional warisan leluhur Bali ini bukanlah organisasi komersil. Sadriase yang dulunya memangku jabatan sebagai pekase hanya mendapat kompensasi sebesar Rp100.000 per 6 bulan atas tanggung jawabnya menegakkan awik-awik. Selain memang niat dari petani, para investorlah yang lebih semarak memilih lahan di tengah persawahan untuk akomodasi wisata. Orang yang membangun villa itu kan mencari daerah yang pemandangannya bagus. Gitu? Oh, sawah di belakangnya. Nah, kadang-kadang mereka tidak tahu, oh di sana tidak boleh membangun. Terutama untuk villa-villa, hotel-hotel kecil yang nyelusup ke pojok-pojok desa di Bali, dia gunakan sawah karena ada view, karena ada air, karena ada drainasi, itu yang mendorong dia untuk menggunakan sawah. Berdirinya bangunan beton di lahan sawah bukan hanya mengancam lahan subak, tetapi juga menimbulkan masalah baru bagi petani yang masih bertahan. Kalau malam, subak, sawah, lahan kita di sini sebenarnya kan aman, kita tenang kita di sawah. Karena dengan adanya pila 1-2 pila itu ada sepeda motor, ada transportasi yang lainnya itu melewati lahan subak ini. Barangkali itu yang mengganggu subak. Di samping itu, dari segi merano, hama penyakit atau OPT-nya, karena dengan adanya lampu di rumah tengah sawah, otomatis menarik OPT yang ada di luar untuk pergi ke sini. Begitu megah dan mewahnya rumah sewa untuk wisatawan yang mengandalkan panorama sawah di sekitarnya. Lalu, adakah kontribusi yang diberikannya bagi subak? Kemudian kontribusi dari pengusaha misalkan tentang kelestarian subak itu secara langsung memang belum ada. Harus diakui memang belum ada. Nah, inilah perlu gerakan sosial dari pengusaha melalui asosiasi-asosiasinya, bagaimana caranya membuat sebuah gerakan pelestarian subak. Berkembangnya villa liar juga tidak lepas dari rendahnya pengawasan pemerintah atas izin mendirikan bangunan. Informasi atas tata ruang masih belum dipahami warga setempat. Kita membangun pada awalnya kita tidak
tidak ngurus izin dulu. Jadi kita bangun dulu gitu. Kita bangun dulu, kadang-kadang karena mungkin tidak ada pengawas, saya juga nggak tahu. Sehingga kita bangun, kita sewakan, karena kita juga nggak tahu gitu lah, harus persyaratan seperti apa. Tapi kan banyak juga ya orang membangun hotel, dibangun dulu baru diurus hotelnya, izinnya gitu lah. Kita karena membangun 1-2 gitulah, kita bangun dulu, setelah itu karena ada ketentuan yang harus diikuti, harus ngurus izin bangunan, izin usaha dan sebagainya. Pemprov Bali mengklaim telah menekan laju akomodasi wisata yang melahap wilayah persawahan. Namun di satu sisi, Pemprov tidak bisa berkutik. Kalau kita lihat memang ini kan kaitan dengan otonomi di daerah. Jadi kalau ada pembangunan-pembangunan yang selama ini misalnya di lahan-lahan yang lahan hijau segala macam, bisa jadi seperti itu keadaannya. Karena apa? Karena itu kan juga bagian daripada Pemda. Seringkali juga Pemda karena itu juga menjadi bagian untuk mereka, semua izin-izinnya juga dilaksanakan oleh kabupaten dan kota itu, kita sudah tidak bisa lagi kalaupun kita ada imbauan. Tetapi itu kan hanya mengimbau, tetapi izin segala macam untuk IMB segala macam kan tetap juga kabupaten. Sementara ini, persetujuan atas lahan yang dialihfungsikan hanya berdasar pada awik-awik subak. Dan banyak subak di Bali belum menyinggung masalah pembatasan pembangunan akomodasi wisata di lahannya. Kita itu sebab saya sebagai Pekaseh itu menjalankan apa yang tertera di awik-awik dan peraram itu. Sebab di sana itu tidak tertera siapa yang mendiri villa, siapa yang mendirikan rumah pribadi, sanksinya begini belum ada gitu. Yang ada itu adalah dilarang menanam tanaman tahunan, itu saja anunya. Dilarang menanam tanaman tahunan seperti kelapa-kelapa di sini itu dilarang itu sebenarnya. Oh, dari awik-awik sendiri belum ada untuk bangunan? Belum ada gitu. Sejak ditetapkan sebagai warisan dunia, berbagai gagasan menyeluak untuk melindungi subak seperti pembebasan biaya pajak. Membebaskan pajak 80 hektar sawah yang kini masih tersisa harusnya bukanlah suatu masalah. Ya, dia harus mendapatkan pajaknya dari pariwisata. Jadi tidak banyak sebenarnya pajak PBB yang didapatkan dari petani, dari pemerintah. Lebih besar adalah dari pajak pariwisata. Ya, kalau toh kena pajak, petani itu dasarnya adalah produksi pertanian, bukan lokasi, gitu. Pemerintah daerah beserta pemerhati subak juga sedang membahas tentang konsep perlindungan lahan. Konsep yang belum pernah ada dalam catatan sejarah pertanian Indonesia. Dan bahkan dalam tahun anggaran 2014 ini, kita sudah merancang semacam perda ya, sedang dibuatkan kajian akademisnya itu untuk menetapkan lahan pertanian abadi atau lahan pertanian berkelanjutan gitu ya. Jadi betul-betul subak itu memang harus dipertahankan menjadi sawah yang abadi ya. Sebagai lahan dengan potensi pariwisata tinggi, Jatiluwi tak luput dari incaran investor. Namun subak di sini ternyata lebih tanggap untuk melindungi lahannya secara mandiri. Kalau khususnya lahan saya itu belum ada, tapi secara umum investor sudah bergiliran datang ke sini untuk membangun villa. Tapi karena sudah ada kesepakatan dari masing-masing subak, tidak boleh membangun villa di lahan subak gitu. Karena nanti artinya alih fungsi nanti lahan itu. Banyak pihak di Bali menganggap subak adalah jantung pariwisata Bali. Jika ini hilang, mungkin tidak ada yang menarik lagi di Bali. Tetapi derasnya investasi di bidang bisnis akomodasi pariwisata tidak terbantahkan di Bali. Lalu, apa subak memang diharapkan keeksistensiannya? Hanya warga Bali yang bisa menentukan nasibnya.